Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Putri Wahyudi. Saya dari kelas 6 IKP 2. Dan NIM saya adalah 11011842. Dosen pengampu saya Ibu Galuh Sukmaranti S.Ikom MSI. Nah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang eksistensi public relation Indonesia di era new normal seperti sekarang. Ya, yang sudah kita tahu dan yang udah kita rasakan juga dari tahun kemarin sampai sekarang, COVID-nya masih ada gitu ya. Jadi itu negara Indonesia baru dari setahun kemarin sudah ada kasus pada tanggal 2 Maret 2020 kemarin sudah terjangkit kasus COVID-19. Nah, Bapak Presiden Jokowi ini baru mengumumkan pada tanggal 2 Maret itu ya, bahwa negara Indonesia sudah memiliki kasus COVID-19. Nah, kan sekarang lagi era-eranya COVID gitu ya, pada orang semua pada keluar pada pakai masker, jadi social distancing, terus juga banyaklah hal-hal baru yang kita lewati pada saat COVID-19 seperti ini ya. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi, social distancing itu adalah istilah-istilah baru pada saat kita di era COVID ini banyak banget istilah-istilah baru. Salah satunya tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu social distancing, yaitu penjarakan sosial ya, biar kita nggak kena nih virusnya gitu kan. Nah, banyak banget istilah-istilah baru di era COVID ini, kayak misal tadi social distancing, terus juga misal ada pasien COVID-19 itu juga ada istilahnya, kayak misalnya ODP, orang dalam pengawasan, terus ada juga PDP, pasien dalam pengawasan, terus ada juga OTG, orang tanpa gejala gitu ya. Itu istilah-istilah dari istilah-istilah dari pasien COVID ya. Terus ada juga istilah penjarakan, pembatasan biar kita nggak kemana-mana gitu ya, biar nggak tertular COVID. Ini juga ada istilahnya. Misalnya kayak waktu itu kita lewatin PSBB, itu pembatasan sosial berskala besar. Terus ada lagi PSBL, itu pembatasan sosial berskala lokal. Terus ada lagi kalau misalnya kita yang lagi jalanin sekarang itu ada PPKM ya. Nah, PSBB, PSBL, terus PPKM itu sebenarnya satu tujuan, yaitu bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat Indonesia demi mencegah kita dari COVID-19 itu. Nah, tapi kan tadi saya udah sebutin PSBB, PSBL itu sama kan, tapi kalau misalnya PSBB itu lebih ke berskala besar. Berskala besarnya kayak gimana? Lebih ke satu wilayah gitu. Kayak misalnya Jakarta satu wilayah itu harus di PSBB. Jadi harus di pembatasannya itu harus satu Jakarta gitu kan. Kalau PSBL itu lebih ke berskala lokal aja. Jadi tergantung RW RT-nya seperti itu berskala lokal, jadi skalanya kecil gitu ya kalau skala lokal. Nah, terus juga ada, tadi kan saya udah ngejelasin tentang PSBB PPKM itu tujuannya satu ya, untuk mencegah COVID-19 untuk tertular ke masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, ada nih, jadi sekarang saya mau ngebahas tentang seperti di judulnya ya, saya mau ngebahas tentang era new normal. Itu juga istilah baru dalam COVID-19. Dari era baru, era new normal itu adalah era baru. Nah, seperti judul video saya kali ini, yaitu eksistensi public relation Indonesia di era new normal. Jadi saya bakal ngejelasin tentang new normalnya ini gitu kan. Oh ya, new normal itu juga merupakan istilah baru di era COVID-19, seperti yang tadi saya udah jelasin kan. Tadi ada pasien COVID yang PDP, terus OTG, terus juga ada yang PSBB, PSBL, PPKM. Saya tadi udah ngejelasin istilah-istilah itu. Sekarang saya ngejelasin tentang istilah new normal, karena itulah adalah istilah baru yang ada di COVID-19 ini ya. Jadi tuh istilah new normal ini merupakan menjelaskan tentang bagaimana
kita sebagai masyarakat Indonesia dalam beradaptasi terhadap lingkungan, dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk beraktivitas normal. Jadi tuh tapi dalam mengedepankan protokol kesehatan ya, jangan lupa protokol kesehatan itu penting. Jadi tuh kita artinya tuh jadi kita harus ya udah kita berperilaku normal aja gitu ya, menjalankan aktivitas juga normal, kita mau pergi ke kantor yaudah kayak biasa aja gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang harus mengedepankan protokol kesehatan. Jadi mengedepankan protokol kesehatan tuh kayak gimana? Jadi tuh caranya tuh kayak biasanya kan kalau kita pergi ke kantor gitu ya, ya udah kita pergi ke kantor tanpa memakai masker, tanpa jaga jarak. Tapi di era new normal ini, karena sekarang negara kita lagi menghadapi pandemi COVID-19, jadi itu kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara kita harus memakai masker. Biasanya kita keluar nggak pakai masker kan, kalau ke kantor nggak pakai masker, berkerumun gitu-gitu kan. Terus habis itu setelah pakai masker kita juga jangan berkerumun, kita harus menjaga jarak agar tidak tertular virus corona. Terus juga selain menjaga jarak, terus juga pakai masker, kita juga harus mencuci tangan setiap waktu gitu ya. Misal kita habis menyentuh apa gitu, terus kita harus cuci tangan sebelum makan, kita harus cuci tangan biar kita nggak ketularan nih virus corona, dan juga biar Indonesia cepat pulih dari virus corona itu ya. Terus juga Indonesia segera menangani COVID-19, agar Indonesia segera menangani COVID-19 dalam aspeknya ini ada aspek kesehatan, aspek sosial, dan juga aspek ekonomi. Jadi itu artinya ini merupakan cara kita mengadaptasi pandemi dengan membuat diri kita sendiri tuh nyaman di pandemi, walaupun agak gak nyaman gitu ya pakai masker di tengah situasi ketidakpastian ini. Jadi kan kita nggak tahu pasti kapan virus corona ini bakalan hilang dari dunia ini gitu ya. Kita nggak tahu pasti kapan sembuhnya kita dari virus corona gitu ya. Jadi ya udahlah, kita harus bersabar aja ya. Dan ya adanya new normal ini kita juga harus bersikap nyaman walaupun agak sulit ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Dan juga di sini ada menurut tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yaitu Wiku Adhisa Smita, dia bilang kayak gini. Jadi itu new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi itu kita harus protokol kesehatannya harus dikencengin guys. Jadi kalau nggak dikencengin tuh gimana Indonesia mau sembuh gitu ya dari COVID-19. Nanti kita jadi nggak sembuh dan jadi lama gitu ya sembuhnya. Kapan lagi kan kita keluar nggak pakai masker, terus kita bisa bertemu dengan teman-teman kita gitu kan. Jadi kita harus memperketat protokol kesehatan kita. Nah, kayak tadi kan saya udah ngejelasin nih tentang era new normal, istilah-istilahnya gitu kan, istilah-istilah era di COVID-19 ini, terus juga era new normal istilahnya tadi saya udah ngejelasin kan. Nah sekarang waktunya saya ngejelasin tentang judul saya ini, karena itu ada poinnya, yaitu judulnya yang tadi adalah eksistensi public relation Indonesia di era new normal. Nah gimana sih humas Indonesia di era new normal ini kan. Nah, pandemi COVID-19 ini tuh emang berdampak banget di berbagai sektor ya. Di berbagai sektor di belahan dunia juga berdampak, semua tuh berdampak. Apalagi terlebih itu adalah sektor kehumasan. Nah, dalam konteks kehumasan, pandemi ini tuh dikatakan sebagai krisis yang gak dapat dikontrol. Benar-benar gak dapat dikontrol. Tapi kedatangan COVID-19 ini merupakan krisis yang nggak dapat dikontrol kan tadi. Nah untuk itu seorang PR itu harus fokus terhadap apa yang harus dikontrolnya, yang bisa dikendalikan tuh apa gitu kan. Seorang PR tuh harus seperti itu. Nah jadi variabel yang dapat dikendalikan, dikontrol oleh seorang PR ini adalah contohnya dengan merancang strategi komunikasi di masa pandemi. Jadi tuh
informasi yang tapi juga yang informasi yang disampaikan oleh seorang PR itu harus berdasarkan fakta, harus benar, harus akurat, berdasarkan data udah ya tadi, dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau informasinya asal-asalan gitu ya tentang COVID-19 juga pasti masyarakat pada kebingungan dan juga bakalan khawatir nggak sih gitu kan. Nah, informasi yang disampaikan dari PR ini juga merupakan salah satu kunci penting dalam melawan wabah COVID-19 ini gitu kan. Nah, terus ada dalam kutipan, tahu majalah Times kan? Time itu yang di majalah itu katanya ada dari Noah Harari, katanya bilang gini, the best defense humans have against pathogen is not isolation, it is the information. Nah, itu artinya berarti bahwa pertahanan kita terhadap pandemi ini bukan isolasi, tapi itu informasi yang beredar gitu ya. Jadi kan emang terus juga bahwa korban jiwa yang dialami oleh COVID-19 itu emang udah besar kan, padahal mobilisasi dari masyarakat dunia belum semasif saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menanggulangi pandemi pada masa dulu dengan masa modern ini. Terus juga eksistensi PR juga dalam menyampaikan pesan informasi yang baik dan tepat tentunya akan menjaga dan membangun reputasi citra positif dari si perusahaan itu, dari lembaga itu atau dari instansi PR-nya tersebut kan, melalui pemantauan informasi serta komunikasi terstruktur gitu. Dan untuk itu PR memiliki peranan strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan inovatif dan juga efektif ya, dengan memanfaatkan teknologi yang namanya new media. Jadi tuh kalau misalkan bisa saya rangkum, emang PR ini harus menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan akurat dan benar ya, agar informasi itu nggak misleading gitu loh, biar masyarakat juga tahu informasinya benar seperti itu. Jadi masyarakat juga nggak bingung gitu kan tentang informasi COVID tersebut. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Kalau misalkan ada kurang-kurang, saya mohon maaf. Be safe, stay healthy, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.